Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anastia Putri bersama rekan saya Theodora Johan Delamai. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pengendalian dan juga mengelola operasi. Materi tentang pengendalian akan dibacakan oleh saya. Sifat dan pentingnya pengendalian. Apakah pengendalian itu dan mengapa pengendalian itu penting? Pengendalian atau controlling adalah proses mengawasi atau monitoring, membandingkan atau comparing, dan mengoreksi atau correcting kinerja. Semua manajer harus tetap mengendalikan bahkan jika mereka mengira bahwa unitnya telah berjalan sesuai rencana. Manajer tidak akan benar-benar mengetahui kinerja unitnya kecuali mereka mengevaluasi kegiatan yang telah dilakukan dan membandingkan kinerja sebenarnya dengan standar yang diinginkan. Mengapa pengendalian sangat penting? Pengendalian sangat penting karena pengendalian membantu manajer mengetahui apakah tujuan perusahaan telah tercapai atau jika belum, apa alasannya. Alasan kedua dari pentingnya pengendalian adalah pemberdayaan karyawan. Alasan terakhir dari pengendalian manajer adalah untuk melindungi perusahaan dan asetnya. Proses pengendalian. Apa itu proses pengendalian? Proses pengendalian adalah proses 3 tahap, yaitu mengukur kinerja aktual, membandingkan kinerja aktual dengan standar, dan mengambil tindakan manajerial untuk memperbaiki penyimpangan atau untuk mengetahui ketidaksesuaian dengan standar. Tahap pertama yaitu pengukuran. Untuk menunjukkan apakah kinerja aktual itu, pertama-tama seorang manajer harus mendapat informasi tentang hal tersebut. Dengan demikian, tahap pertama dalam pengendalian adalah pengukuran. Bagaimana kita mengukurnya? 4 pendekatan yang digunakan manajer dalam mengukur dan melaporkan kinerja aktual adalah observasi pribadi, laporan statistik, laporan secara lisan, dan laporan tertulis. Apakah yang diukur? Apa yang diukur mungkin lebih penting dari bagaimana mengukurnya dalam proses pengendalian. Mengapa? Karena memilih kriteria yang salah dapat menimbulkan masalah serius. Selain itu, apa yang diukur mencerminkan apa yang akan dilakukan oleh karyawan. Tahap kedua yaitu pengendalian. Langkah perbandingan menentukan variasi antara kinerja aktual dan standar. Meski variasi kinerja sudah dapat diduga dalam semua aktivitas, perlu ditentukan batasan variasi atau range of variation yang dapat diterima. Tahap kedua yaitu mengambil tindakan. Manajer dapat memilih dari 3 kemungkinan tindakan: tidak melakukan apa-apa, memperbaiki kinerja aktual, atau merevisi standar. Mengoreksi kinerja aktual tergantung dari masalah yang dihadapi. Seorang manajer dapat mengambil aksi yang berbeda. Misalnya, jika pekerjaan yang tidak memuaskan adalah alasan dari perbedaan kinerja, manajer dapat mengoreksinya dengan menerapkan program pelatihan, mengambil langkah disipliner, mengubah struktur kompensasi, dan sebagainya. Satu keputusan yang harus diambil oleh manajer adalah dengan mengambil tindakan perbaikan segera atau immediate corrective action, yaitu mengoreksi masalah saat itu juga agar segera kembali pada jalurnya, atau dengan tindakan perbaikan dasar atau basic corrective action, yaitu melihat bagaimana dan mengapa kinerja menyimpang sebelum mengoreksi sumber penyimpangan. Hal ini biasa bagi manajer untuk mencari alasan dengan mengatakan mereka tidak punya waktu untuk menemukan masalah atau tindakan perbaikan dasar dan terus-menerus memadamkan api dengan tindakan perbaikan segera. Merevisi standar. Pada beberapa kasus, penyimpangan adalah hasil dari standar yang tidak realistis, tujuan yang terlalu rendah atau terlalu tinggi.
Dalam hal ini, standarnya bukan kinerjanya yang perlu diperbaiki. Jika kinerja secara konsisten melebihi tujuan, maka manajer harus melihat apakah tujuan terlalu mudah dan perlu ditingkatkan. Sebaliknya, manajer harus berhati-hati untuk merevisi standar menjadi lebih rendah. Cara mengukur kinerja perusahaan. Semua manajer harus mengetahui pengukuran yang mana akan memberikan informasi yang dibutuhkan bagi kinerja organisasi. Pengukuran yang umum digunakan meliputi produktivitas organisasi, efektivitas organisasi, dan peringkat industri. Produktivitas Produktivitas adalah jumlah barang atau jasa yang diproduksi dibagi input yang dibutuhkan untuk menghasilkan output tersebut. Organisasi dan masing-masing unit kerja ingin menjadi produktif. Mereka ingin memproduksi banyak barang dan jasa menggunakan sedikit input. Output diukur dengan pendapatan yang diterima perusahaan ketika barang jual atau harga jual kali jumlah barang terjual. Input diukur dengan menghitung biaya perolehan dan biaya mengubah sumber daya menjadi output. Efektivitas organisasi adalah pengukuran kesesuaian tujuan organisasi dan bagaimana tujuan tersebut dapat dicapai. Efektivitas itulah keuntungan bagi manajer dan yang mengarahkan keputusan manajer dalam mendesain strategi dan aktivitas kerja, juga dalam mengkoordinasi kerja para karyawan. Peringkat industri dan perusahaan. Mempelajari peringkat merupakan cara yang umum bagi manajer untuk mengukur kinerja perusahaan. Terdapat beberapa klasifikasi peringkat ditentukan oleh pengukuran kinerja secara spesifik yang berbeda di setiap daftarnya. Perangkat untuk mengukur pengendalian. Semua manajer membutuhkan perangkat yang tepat untuk mengawasi dan mengukur kinerja perusahaan. Sebelum menjelaskan jenis spesifik dari perangkat pengendalian, mari kita pelajari konsep pengendalian feed forward, concurrent, dan feedback. Pengendalian feed forward, concurrent, dan feedback. Pengendalian feed forward, jenis pengendalian yang paling diinginkan. Pengendalian feed forward mencegah masalah karena pengendalian dilakukan sebelum aktivitas sebenarnya. Kunci dari pengendalian feed forward adalah mengambil tindakan manajerial sebelum terjadi masalah, dan begitu masalah dapat dicegah dan bukan memperbaiki setelah timbul kerusakan. Misalnya, kualitas produk yang buruk, kehilangan pelanggan, kehilangan pendapatan, dan sebagainya. Namun, pengendalian feed forward membutuhkan informasi yang tepat dan akurat, yang tidak selalu dapat diperoleh dengan mudah. Jika demikian, manajer akhirnya menggunakan dua jenis pengendalian yang lain, pengendalian konkuren atau pengendalian konkuren seperti disyaratkan oleh namanya. Pengendalian ini dilakukan selama aktivitas pekerjaan berlangsung. Bentuk yang paling akurat dan pengendalian konkuren adalah supervisi langsung. Istilah lainnya adalah management by walking around atau MBWA, yaitu keberadaan manajer di daerah kerja berinteraksi langsung dengan para karyawan. Pengendalian feedback. Jenis pengendalian yang paling populer bergantung pada feedback. Pada pengendalian feedback, pengendalian dilakukan setelah aktivitas dilakukan. Pengendalian feedback memiliki dua keunggulan. Pertama, feedback memberikan informasi yang berarti bagi manajer mengenai keefektifan usaha perencanaan yang mereka lakukan. Feedback yang menunjukkan sedikit perbedaan antara kinerja standar dan aktual menunjukkan bahwa secara umum perencanaan telah sesuai target.
Jika penyimpangan bersifat signifikan, manajer dapat menggunakan informasi tersebut untuk membuat rencana baru. Kedua, feedback dapat meningkatkan motivasi. Orang-orang ingin mengetahui bagaimana kerja mereka dan feedback memberikan informasi tersebut. Pengendalian keuangan. Pengukuran pengendalian keuangan tradisional. Manajer yang mengukur pengendalian keuangan dengan cara tradisional memasukkan analisis rasio dan analisis anggaran. Rasio reference melihat penggunaan utang perusahaan dalam membiayai asetnya dan apakah perusahaan mampu memenuhi pembayaran bunga utang. Rasio aktivitas menilai efisiensi perusahaan dalam menggunakan asetnya. Terakhir, rasio probabilitas mengukur efisiensi dan efektivitas perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba. Rasio-rasio ini dihitung menggunakan informasi tertentu dari dua laporan keuangan utama perusahaan atau neraca dan laporan laba rugi yang kemudian dinyatakan dalam presentase atau rasio. Anggaran merupakan perangkat perencanaan dan pengendalian. Ketika anggaran disusun, itu merupakan perangkat perencanaan karena menunjukkan mana aktivitas kerja yang penting, juga apa dan berapa banyak sumber daya yang harus dialokasikan. Anggaran juga digunakan untuk pengendalian karena memberikan standar kuantitatif terhadap apa yang diukur dan membandingkan konsumsi sumber daya. Jika penyimpangan cukup signifikan dan memerlukan tindakan, manajer mempelajari apa yang telah terjadi dan berusaha mencari penyebabnya. Dengan informasi ini, tindakan yang penting dapat diambil. Pengendalian informasi. Peristiwa kehilangan yang dialami Departemen Bea Cukai Inggris atau HMRC baru-baru ini atas beberapa CD yang berisi data pribadi atau nomor pajak, tanggal lahir, dan sebagainya dari 25 juta warga Inggris yang memiliki tunjangan anak, menyoroti keprihatinan tentang pelindungan terhadap data tersebut. Kita membicarakan pentingnya pengendalian informasi. Manajer mengendalikan informasi dengan dua cara. Yang pertama, sebagai perangkat untuk membantu manajer mengendalikan aktivitas perusahaan, dan yang kedua sebagai area organisasi. Manajer perlu mengendalikan. Bagaimana informasi digunakan dalam pengendalian? Manajer membutuhkan informasi yang benar pada saat yang tepat dan dalam jumlah yang tepat untuk mengawasi, mengukur aktivitas dan kinerja organisasi. Dalam mengukur kinerja aktual, manajer memerlukan informasi tentang apa yang terjadi di area yang menjadi tanggung jawab manajer dan standarnya. Agar dapat membandingkan kinerja aktual dengan standarnya, mereka juga mengendalikan informasi untuk menentukan apakah penyimpangan masih dapat diterima. Akhirnya, mereka mengendalikan informasi untuk mengambil tindakan yang tepat. Informasi memang penting. Kebanyakan perangkat informasi yang digunakan manajer berasal dari sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen atau MIS adalah sistem yang digunakan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh manajer secara teratur. Teorinya, MIS dapat berbasis komputer atau manual. Meskipun kebanyakan perusahaan telah berpindah ke aplikasi berbasis komputer, istilah sistem pada MIS menyiratkan urutan, pengaturan, dan tujuan lebih lanjut. MIS berfokus secara spesifik untuk menyediakan informasi bagi manajer. Data yang telah diproses dan dianalisis. Bukan hanya data atau mentah fakta yang belum dianalisis. Analogi yang tepat seperti sebuah perpustakaan. Meskipun perpustakaan itu berisi jutaan buku, perpustakaan tidak akan berarti apa-apa bagi Anda jika Anda tidak dapat menemukan buku yang Anda inginkan dengan cepat.
Itulah mengapa perpustakawan menyisihkan banyak waktu untuk membuat katalog koleksi perpustakaan dan memastikan buku-buku tersebut dikembalikan ke tempat yang tepat. Perusahaan saat ini seperti perpustakaan yang diatur dengan baik tidak ada kekurangan data, yang ada adalah ketidakmampuan untuk memproses data sehingga informasi yang tepat tersedia bagi orang yang tepat ketika ia membutuhkannya. MIS mengumpulkan data dan mengubahnya menjadi informasi yang relevan yang siap digunakan manajer. Mengendalikan informasi, sepertinya setiap minggu selalu ada cerita baru mengenai kebocoran informasi. Survei terbaru menunjukkan bahwa 85% pelaku keamanan pribadi dan profesional mengakui adanya kebocoran informasi di organisasi mereka di tahun-tahun terakhir ini. Karena informasi sangat penting bagi apapun yang dilakukan organisasi, manajer harus memiliki pengendalian yang komprehensif dan aman untuk melindungi informasi. Pengendalian tersebut bervariasi, mulai dari enkripsi data ke sistem firewall hingga data cadangan seperti halnya teknologi lain. Masalah dapat tersembunyi di tempat yang tidak pernah dibayangkan oleh organisasi sebelumnya. Misalnya pada mesin pencari informasi. Organisasi yang sifatnya sensitif, fitnah, rahasia, atau memalukan telah berada di hasil pencarian mesin pencari. Selanjutnya, materi tentang mengelola operasi akan dibacakan oleh Theodora. Mengelola operasi, peran manajer operasi. Apakah manajemen operasi operation management itu istilah itu mengacu pada proses transformasi yang mengubah sumber daya menjadi barang dan jasa. Sistem ini mengambil input manusia, teknologi, modal, peralatan, bahan, dan informasi dan mentransformasinya melalui beberapa proses, prosedur, aktivitas kerja, dan sebagainya menjadi barang, jasa, dan jadi. Setiap organisasi memproduksi sesuatu, sayangnya kenyataan ini sering terlewat kecuali pada kasus yang terlihat jelas, seperti pada perakitan mobil, telepon genggam, atau mesin pemotong rumput. Lagi pula, organisasi manufaktur memproduksi benda berwujud. Proses manajemen operasi atau transformasi pekerjaan mudah terlihat pada jenis organisasi ini karena bahan baku diubah menjadi benda terwujud yang mudah dikenali. Tetapi proses transformasi tersebut tidak terlihat nyata pada organisasi jasa, karena organisasi itu memproduksi benda tidak berwujud dalam bentuk jasa. Alasan mengapa hal ini penting adalah dalam skala besar, ekonomi global didominasi oleh penciptaan dan penjualan jasa. Di Uni Eropa misalnya hampir 71%. Namun di negara berkembang, sektor jasa tidak begitu penting. Mengelola produktivitas. Tujuan perusahaan adalah bekerja sebanyak mungkin tanpa tenaga kerja. Dan itu bukan karena perusahaan tidak peduli dengan karyawannya. Sebagai gantinya, seperti manufaktur di negara maju lainnya, Evans harus meningkatkan produktivitas agar dapat bertahan, terutama terhadap pesaing berbiaya rendah. Sehingga perusahaan itu menjadi manufaktur like-out atau manufaktur otomatis, di mana setiap mesin didesain agar dapat membuat produk yang baik. Tetapi keberadaan manusia dalam pengoperasiannya, meskipun kebanyakan organisasi tidak membuat produk yang memiliki 4 miliar bagian dan tidak dapat berfungsi tanpa bantuan manusia, namun peningkatan produktivitas menjadi tujuan utama di setiap organisasi. Bagi negara, produktivitas tinggi menimbulkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Karyawan menerima bayaran yang lebih tinggi dan laba perusahaan meningkatkan tanpa menyebabkan inflasi. Bagi masing-masing organisasi, peningkatan produktivitas menghasilkan struktur biaya yang lebih kompetitif dan penawaran harga yang lebih bersaing. Produktivitas adalah gabungan variabel manusia dan operasi. Untuk meningkatkan produktivitas, manajer harus berfokus pada keduanya. Mendiang Edward
Deming, pakar kualitas terkenal, mengatakan bahwa manajer bukan pekerja, adalah sumber utama meningkatkan produktivitas. Deming menguraikan 14 poin untuk meningkatkan produktivitas manajemen. Pengamatan lebih dekat terhadap saran ini mengungkapkan pemahaman Deming terhadap pengaruh antara manusia dan operasi. Peran strategik manajemen operasi. Manufaktur modern bermula lebih dari 100 tahun lalu, khususnya pada industri mobil di AS. Kesuksesan yang dialami manufaktur AS selama Perang Dunia II membuat para eksekutif manufaktur yakin masalah-masalah yang mengganggu produksi yang berhasil diatasi. Namun, ketika para eksekutif AS menelantarkan produksi, manajer di Jepang, Jerman, dan negara lainnya mengambil kesempatan untuk mengembangkan fasilitas yang modern, berbasis komputer, dan berteknologi maju yang mengintegrasikan secara penuh operasi manufaktur ke keputusan perancangan strategis. Kesuksesan persaingan mengubah kepemimpinan manufaktur dunia. Manufaktur AS segera menyadari produk luar negeri dibuat lebih murah dengan kualitas yang lebih baik. Akhirnya, pada akhir 1970-an, eksekutif AS mengetahui mereka menghadapi krisis dan bermulai bertindak. Mereka berinvestasi besar-besaran untuk memperbaiki teknologi manufaktur, meningkatkan otoritas korporasi dan visibilitas eksekutif manufaktur, dan mulai menyatukan syarat-syarat produksi saat ini dan akan datang ke dalam suatu rencana strategis menyeluruh. Sifat dan tujuan manajemen rantai nilai. Apakah manajemen rantai nilai itu? Setiap organisasi membutuhkan pelanggan jika ingin bertahan dan berhasil baik. Bahkan sebuah organisasi non-profit harus memiliki pelanggan yang menggunakan jasa atau membeli produknya. Pelanggan menginginkan suatu nilai dari barang dan jasa yang dibeli atau digunakan dari pelanggan ini yang menentukan apa yang memiliki nilai. Organisasi harus menyediakan nilai tersebut untuk menarik dan memperhatikan pelanggan. Nilai atau value didefinisikan sebagai karakteristik kinerja, fitur, dan atribut, serta aspek barang dan jasa lainnya di mana pelanggan bersedia untuk memberikan sumber dayanya atau bisanya berupa uang. Rantai nilai atau value chain adalah keseluruhan urutan aktivitas kerja organisasi yang menambah nilai pada setiap tahapannya dari bahan baku hingga barang jadi. Secara keseluruhan, rantai nilai mencakup pemasok hingga pelanggannya pelanggan. Manajemen rantai atau value chain management adalah proses mengelola urutan aktivitas dan informasi di sepanjang rantai nilai. Kebalikan dengan manajemen rantai pasokan yang berorientasi internal dan berfokus efisien arus bahan atau sumber daya yang masuk ke organisasi. Manajemen rantai nilai berorientasi eksternal dan berfokus pada bahan yang masuk dan pada keluarnya produk atau jasa. Sementara manajemen rantai pemasok berorientasi efisien atau tujuannya adalah untuk mengurai biaya dan menjadikan organisasi lebih produktif. Manajemen rantai nilai berorientasi efektivitas dan bertujuan menciptakan nilai tertinggi bagi pelanggan. Tujuan manajemen rantai nilai. Di manajemen rantai nilai, pada akhirnya pelangganlah yang memegang kuasa. Pelangganlah yang menentukan apakah nilai itu dan bagaimana nilai dibuat dan diberikan. Dengan manajemen rantai nilai, manajer berharap menemukan kombinasi unik di mana pelanggan ditawarkan solusi yang akan memecahkan masalah unik mereka dengan sangat cepat dan pada harga yang tidak tersaingi. Karena itu, tujuan manajemen rantai nilai adalah menciptakan strategi rantai nilai yang memenuhi dan melebihi kebutuhan dan keinginan pelanggan dan memberikan integrasi penuh antar anggota rantai tersebut. Rantai nilai yang baik adalah rantai nilai di mana urutan pelaku bekerja sama sebagai tim yang masing-masing menambahkan komponen nilai seperti nilai cepat dalam perakitan, informasi yang lebih akurat,
lebih baik dalam respon dan layanan kepada pelanggan dan sebagainya terhadap keseluruhan proses. Semakin baik kolaborasi antara beragam pelaku, semakin baik solusi kepada pelanggan. Manfaat manajemen rantai. Nilai. Mengapa manajer memilih menerapkan manajemen rantai nilai? Sebuah survei terhadap pelaku manufaktur menyimpulkan 4 manfaat utama manajemen rantai nilai. Meningkatkan pengadaan, logistik, pengembangan produk, dan memperkuat manajemen pesanan pelanggan. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.